Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, di sini saya akan mereview mengenai kegiatan yang telah kita lakukan di pagi hari. Dimana di pagi hari tadi saya mengejar target yaitu penanaman cabai keriting dan cabai rawit ya. Di bagian sana dimana penanaman yang kita lakukan ini melakukannya di bedengan yang lebih tinggi dan metodenya yaitu dengan ditambahi air atau dilep semacam ini. Nah, ternyata kita melakukan penanaman di pagi hari, tanamannya alhamdulillah dengan metode kayak gini ya, air selalu tersedia alias dilep selama 1 hari. Nah, itu tanamannya alhamdulillah kondisinya bagus-bagus dan tidak layu. Dan saat penanaman selalu disiram. Jadi tadi pagi saya menanam, tekniknya itu yang pertama yaitu adalah lahan ini kita lakukan proses dilep ya, proses dimana digenangi air terlebih dahulu. Baru setelah digenangi air terlebih dahulu, ini tiap lubang tanamnya itu dibasahi. Baru dibuat lubang tanam dan dimasukkan bibit tanaman yang sudah siap, yang usianya kurang lebih 1 bulanan lah, semacam itu. Nah, bibit tanaman yang sudah siap tersebut ditanam, ditutup dengan tanah, lalu diberi air kembali ya, disiram kembali. Nah, alhamdulillah dengan metode semacam ini di pagi hari kondisinya tanamannya tidak lemes atau tidak stres ya, alias tanamannya sehat dan normal lah, semacam itu, normal pada umumnya. Akan tetapi proses penggenangan air semacam ini kan kawan, atau proses lep ya yang kita lakukan ini itu melakukannya tidak hanya pada waktu mau ditanam, dalam artian tidak hanya 1 hari, melainkan prosesnya ini kita lakukan sudah berhari-hari, kurang lebih 2 maupun 3 hari sebelum ditanam sudah dilep. Baru setelah itu kita tanam bibit tanaman cabai tersebut, semacam itu, di sore hari maupun di pagi hari ya. Tapi alhamdulillah hasilnya tanamannya sehat-sehat, normal-normal kan kawan, semacam itu. Dan meskipun kita tanam semacam ini ya kan kawan, tidak menutup kemungkinan resiko untuk layu itu ada. Akan tapi dengan metode pemberian air yang dilakukan dengan cara berlebih kepada tanah yang kita akan budidayakan tanaman cabai ini, maka resiko-resiko tersebut mungkin lebih kecil ya kan kawan, dibandingkan pada umumnya yang perlakuannya tidak menggunakan air semacam ini kan kawan, semacam itu. Artinya apa? Dengan metode semacam ini, dengan metode pemberian air yang cukup banyak, itu dapat mengurangi tingkat stres tanaman kan kawan. Jadi air itu memiliki peranan penting dalam menjaga tanaman agar selalu optimal, metabolismenya normal dan tidak stres. Nah, semacam itu. Jadi kalau kawan-kawan dalam membudidayakan, dalam menanam, khususnya menanam cabai, untuk mengurangi tingkat stresnya, kawan-kawan bisa pergunakan air yang cukup atau sangat tersedia bagi tanaman cabai. Jangan sampai air tersebut kekurangan. Akan tetapi juga untuk air tersebut jangan sampai menggenangi tanaman cabai secara terus-menerus, karena jika air tersebut menggenangi media yang berada di lubang tersebut secara terus-menerus, nah itu biasanya akan berakibat fatal ya, bisa mengakibatkan mati juga. Tapi cukup lembab semacam itu kan kawan. Nah, itu untuk stresnya itu masih bisa ditolerir lah ya, atau ditoleransi ya, dengan penggunaan air yang cukup banyak semacam ini. Nah, ini metode kami yang alhamdulillah ini kita temukan dari pengalaman pada waktu penanaman kali ini kan kawan, semacam itu. Karena kami sering sekali menanam bibit itu kalau pagi hari biasanya lemes, tetapi ini saya amati ternyata tidak lemas, ternyata
pemberian airnya dilakukan secara berlebih, secara terus-menerus, konsisten, dan kondisi medianya selalu lembab. Nah, itu ternyata untuk penanaman pagi hari bisa menjadikan tanaman itu tidak stres. Nah, dan ini kan kawan, kemarin juga kita sudah menanam cabai bagian 2 bedeng ini terlebih dahulu, baru yang sini. Nah, cabai yang 2 bedeng tersebut kan kawan, setelah walaupun kondisinya kayak gini kan saya ingatkan lembab semacam ini harus tetap disiram kan kawan, untuk mengurangi stres. Dan hasilnya ya lumayan bagus, tanamannya tidak ada yang stres kan kawan, semacam itu kan. Tapi tadi ada sedikit permasalahan ya, kalau penanaman bibit kayak gini di awal semacam ini kan kawan. Nah, penanaman bibit, nah itu kan bisa lihat bibitnya ada yang patah. Bibit patah semacam ini itu disebabkan menurut kami ya, analisa kami adalah bibit patah itu terjadi karena hama belalang itu menyerang tanaman cabai. Itu prediksi kami, kalau tidak belalang ya jangkrik lah kan kawan, semacam itu. Nah, itu permasalahan yang terjadi ketika awal penanaman semacam ini kan kawan. Awal penanaman semacam ini permasalahannya adalah serangan hamanya itu memotong batang bagian pangkal ya, bagian pangkal dari tanaman cabai tersebut. Nah, sehingga apa, ketika batang muda itu dipotong bagian pangkalnya, tidak ada tunas yang tumbuh, maka kemungkinan mati dan ini tanamannya minta disulam kan kawan, semacam itu. Tapi hal semacam ini ya itu sering terjadi pada budidaya cabai kan kawan ya. Tapi untuk saat ini karena iklimnya kondisi cuacanya yang cukup panas, alhamdulillah dengan metode dilep semacam ini tanamannya aman-aman saja. Dan yang jelas untuk yang serangan hama ini harus tetap disulam kan kawan, semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi mengenai kegiatan kami, yaitu ya dimana pembelajaran yang bisa kita ambil bahasanya air itu memiliki peranan penting dalam mengurangi tingkat stres tanaman ya, terutama pada proses penanaman semacam ini. Semoga penjelasan video yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kawan-kawan dan bisa memberikan gambaran kepada kawan-kawan bahwasanya ini bukti nyata tanamannya tidak stres dan bisa survive dalam kondisi saat penanaman di pagi hari. Bahkan tadi siang juga kita menanam ya, alhamdulillah kondisinya tetap fresh, tanamannya tetap normal selayaknya tanaman cabai itu sendiri. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambillah sisi manfaatnya, tinggalkan sisi negatifnya. Dan kami yang jelas kami meminta maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.